Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Nah, kalau kamu berjahat, hendaklah sama mertua, iri sama ipar, tersinggung sama orang lain, orang kita yang rugi kok. Makanya tulis Bu di tembok rumah ibu, kalau mau tidur baca berulang-ulang. Jika Anda digigit monyet, apakah Anda kembali menggigitnya? Enggak kan? Sakit nggak digigit monyet? Luka nggak digigit monyet? Luka. Seperti itulah orang lain. Kalau monyet saja ibu nggak dendam, kenapa sama ipar dendam? Jika Anda digigit monyet, apakah Anda kembali? Tidak. Ya Allah, dengan monyet aja aku bisa mengalah, kenapa sama ipar nggak mengalah? Padahal abang kandungnya adalah suamiku. Masa aku marah sama mertua, padahal aku mencintai suamiku, dia keluar dari rahim mertuaku. Masa aku menjelekkan mantuku, padahal anak yang keluar dari rahimnya adalah cucu kesayanganku. Nggak masuk akal kita hari ini. Kok mantu kita cintai, maaf, cucu kita cintai, tapi mantu kita lo bully. Kok bisa kita mencintai suami sementara mertua kita jelekkan? Apa ada pasangan kita kalau tidak ada mertua? Ini terjadi hari-hari ibu loh Bu, terjadi pada ibu. Kenapa saya bilang tidak pada bapak? Laki-laki jarang konflik dengan mertua, betul? Laki-laki jarang ribut dengan ipar. Yang sering ribut ibu dengan 3 wanita. Pertama dengan mertua perempuan, sepakat. Kedua dengan mantu perempuan. Yang ketiga dengan tetangga perempuan. Kami jarang ribut loh. Hampir gak pernah kita ribut dengan mertua. Bermasalah dengan ipar. Enjoy kita dengan ipar ngopi. Enjoy kita makan-makan dengan mertua. Yang bermasalah no. Yang di balik merah ini. Jujurlah Bu, kita koreksi hari ini. Jujur ya Bu ya. Kalau mau jujur, 3 wanita ibu bermasalah. Pertama mertua perempuan, kedua ipar perempuan, ketiga tetangga perempuan dan teman perempuan. Kami alhamdulillah Allah lindungi kami yang gitu. Kalau kami ngobrol Bu, enggak cerita kejelekan orang, cerita masa lalu. Seperti tadi, Mas dari mana Mas? Ini Mas. Kerja di mana Mas? Mas, gaji berapa Mas? Kita sih putar itu, enggak berdosa Bu. Tapi ibu selalu ngomongin orang. Lihat tuh istri Pak Munjir, dari mana sih bisa beli si sesa kan gitu, diomongin aja. Padahal itu dikasih hadiah. Subhan, saya sambil promosi sebenarnya ya. Masya Allah. Terus Apabila datang dari saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk stop sampai di situ aja. Yang kedua, ayat kedua. Tadi masuk apa yang harus dilakukan persiapan menghadapi kematian, surat 16 ayat 97. Langsung catat dulu Bunda. Surat 16 97. Udah? Surat 7 ayat 8 dan 9. Surat 23 102 sampai 103. Surat 101 6 sampai 9. Udah? Saya ulangi. Poin kedua, untuk menghadapi persiapan menghadapi kematian harus mengerjakan amal soleh. Apa itu? 1697. Surat 7 ayat 8 dan 9. Surat 23 Al-Mu'minun 102 sampai 103. Surat 101 6 sampai 9. 3. Untuk sampai di sana, setelah melakukan yang tadi, harus sungguh-sungguh menghendaki akhirat. Artinya tidak iseng dan tidak harus istiqomah. 1:17 ayat 19. Ya, poin ketiga Bu, harus sungguh-sungguh menghendaki akhirat, bukan iseng. 1 surat 17 ayat 19. Kedua surat 52 ayat 21. Insyaallah. Ya Bunda ya. Baik, sekarang buka 1697. Ya. Barang siapa mengerjakan kebajikan bagi laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Bu, dengar Bu. Barang siapa melakukan kebaikan, baik laki-laki perempuan sama saja. Tapi catatan Bu, dalam keadaan beriman, makanya orang kafir sebaik apapun tidak dihitung jadi amal soleh. Ini saya kompir pernyataan orang-orang liberal. Apa dia bilang?
Masa sih Allah tega memasukkan Bunda Tresia ke neraka? Masa sih Allah tega memasukkan Romo Mangun ke neraka? Mereka kan Katolik taat, betul? Yang di Jogja kan? Ada komentar orang itu, Mas. Saya bilang begini, standar Islam bukan sekadar kebaikan, tapi harus masuk ke dalam kebenaran. Kalau perbuatan baiklah membuat orang masuk surga dan dia tidak Islam, harusnya yang masuk surga pertama setelah Rasulullah siapa? Thomas Alva Edison. Dia sudah menemukan lampu. Berapa ratus ribu masjid di Indonesia sekarang, masjid 600.000 masjid. Bayangkan 600.000 masjid, berapa juta umat Islam yang sholat, jasanya berapa banyak orang baca Quran, jasanya di bawah lampu temuannya. Harusnya yang pertama masuk surga setelah Rasulullah adalah Thomas Alva Edison. Mas Edi ini harusnya masuk surga luar. Nggak tahu saya orang Jogja atau Kebumen ini, Mas Edi ini. Tapi kalau Allah takdirkan sampai meninggal dulu dia tidak beriman kepada Allah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, menurut Al-Quran kafir, neraka. Sekarang kan nggak boleh ngomong kafir, non muslim. Berdoa aja sekarang dilarang pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Terakhir nanti takutnya sholat dilarang bahasa Arab, repot kita kayak di Turki dulu. Padahal doa-doa bahasa Arab dalam Al-Quran dan hadis itu lebih abdul kita baca karena dibaca orang-orang soleh, betul? Kedua, motivasi kita menghafal Quran. Yang ketiga, lebih mengena karena itu diajarkan Rasul. Contoh, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana. Itu semua kan doa dari Al-Quran dan itu dibaca orang-orang soleh terdahulu, dibaca para nabi-nabi terdahulu. Sekarang justru diganti pakai bahasa Indonesia. Mau kapan motivasi kita membaca Quran, menghafal Quran? Itu kan doa dari Al-Quran, dibaca oleh para nabi, dibaca para rasul, diajarkan kepada para rasul. Itu ditemukan di Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana hab lana, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa itu dibaca para nabi. Mulia enggak kita mengikuti jejak nabi? Mulia enggak kita mengikuti bacaan nabi? Mulia enggak kita menghafal dan mengamalkan Quran? Sekarang malah dianjurkan di kantor-kantor pemerintah doa jangan pakai bahasa Arab. Makin gawat enggak Indonesia ini? Makin gawat. Sekarang tidak dikatakan lagi radikalisme. Apa itu? Apa istilah baru dari apa? Enggak diganti lagi Bu sekarang. Udah diganti, bukan radikal, bukan ustadz apa? Oh ya, manipulator agama. Allahu Akbar. Ampuni mereka ya Allah. Saya takut Bu kalau begini terus menerus kita menghujat agama. Saya khawatir Allah turunkan azab. Karena kalau tidak bermaksiat dosa terus menerus, Allah tidak mungkin menurunkan azab karena Allah tidak akan pernah menzulimi manusia kecuali manusia menzulimi dirinya sendiri. Bu, dengar yang omongan saya Bu. Bu, rapatkan Bu, itu tamu kita bertambah. Udah pada insyaf ini, masa? Kenapa? Ada yang dari Golkar, dari PDIP. Ya silakan. Saya ulangi Bu. Sementara persiapan dunia belum tentu orang maksimal, padahal sebentar dan ada kepastian. Pasti mati enggak? Pasti mati enggak? Kenapa kita mengajar sesuatu yang kita akan tinggalkan? Ayo. Ada orang selama hidup kacamata dibawakan, konsep pidato dituliskan, pintu mobil dibukakan, ajudan disiapkan, makanan disterilkan. Ketika meninggal diinjak enggak dari atas? Ya sudah. Berapa banyak orang kerja keras mempersiapkan dunianya, mengorbankan sholat dan ibadahnya hanya mengejar dunia, padahal dia tinggalkan. Bodoh enggak Mas? Yang bodoh siapa? Mas atau saya? Bodoh enggak kita ini? Bodoh enggak? Ada orang kan? Sekaya-kaya kita dibungkuskan kapan enggak? Semiskin-miskin kita kan kapan enggak? Kita punya persamaan di awal dan akhir. Apa itu? Lahir kita sama-sama telanjang, meninggal ditelanjangi orang. Lahir sama-sama dimandikan, meninggal kembali dimandikan orang. Punya persamaan kita hanya awal dan akhir. Dan sama, siapapun antum hari ini, lahir kita semua telanjang, meninggal semua kain kapan. Sekaya pun antum,
Semiskin apapun antum, tetap kan kapan? Kan nggak ada, Pak. Keluarga bapak kan mesake, orang miskin kita bikin 1 lapis saja. Oh, suami ibu kan konglomerat 200 lapis, orang gila. Kalau meninggal kita kalau punya Alphard Mercy di rumah, boleh naik Mercy nggak jenazah mas? Harus ambulan. Harus ambulan ya. Nggak boleh pak naik Alphard jenazah, harus ambulan. Karena sudah namanya tambah almahrum. Kan? Kita nama kita ditambah semua setelah meninggal tanpa izin dari pasangan. Begitu meninggal almahrum, ada izin bikin bubur kuning, bikin biru, apa bubur kuning, bubur biru, nggak ada kan? Bu, mohon maaf, ibu istrinya almahrum. Innalillah, suami saya meninggal dokter. Iya, almahrum anu. Kemana dokter dibawa? Nanti itu ambulan. Boleh saya lihat dokter? Boleh. Begitu dibuka ambulan, ternyata penuh dengan darah. Preman Tanah Abang baru ketembak. Kesitulah suami ibu dimasukkan. Padahal biasanya masuk mobil 7,5 miliar. Baru 2 jam meninggal, enggak boleh dimasukkan ke mobil pribadi. Padahal STNK atas nama suami. Betapa sadisnya dunia ini. Itulah kehidupan. Langsung 2 jam meninggal, tidak boleh dipisahkan langsung dengan 12 jam di rumah ibu nelpon Yayasan Kamboja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Yayasan Kamboja. Iya, bisa mengurus jenazah suami saya. Berapa bu? Sekian juta. Nanti saya transfer ya. Begitu dimandikan, ibu sudah ngusir suami dari rumah. Kenapa dibawa ke masjid? Maksimal 12 jam. Padahal yang punya rumah ibu itu suami. Betapa sadisnya istri-istri kita di hari kematian kita. Sadis nggak pak? Sadis. Maksimal 12 jam bertahan jenazah. Harus diusir dari rumah. Ustadz silakan bawa suami saya keluar. Pergi lo. Kalau beriman istri anak kita mendingan doa. Kalau tidak beriman 3 hari sudah di hotel sama berondong. Oh kata ibu itu. Lihat kasus kemarin kan yang di YouTube itu. Seorang wanita 40 tahun chatting di internet, bertemu dengan berondong, akan dia terbang ke Jambi 2 hari 2 malam mesan kamar hotel, 2 hari 2 malam melakukan hubungan seks. Jakarta Selatan ini wanita ini menikmati seks. Seandainya suaminya hidup dan masih ada, betapa luar biasa dosanya menghindari suami. Tapi seandainya suaminya sudah meninggal, betapa sadisnya dia terhadap mantan suaminya. Nyewa kamar bu di hotel 4 hari 4 malam di Jambi, melakukan hubungan seks. Hari kedua digerebek polisi. Laki-laki itu ngaku, ini ibu saya. Karena wanita itu 40 tahun dari Jakarta Selatan sangat terbang untuk mendapatkan kepuasan seks di Jambi. Laki-laki itu umur 17 tahun, masuk anak SMA, berondong. Karena berdasarkan riset kita, ternyata beberapa apartemen di Indonesia ini dimanfaatkan untuk transaksi seks. Mau saya jelaskan sebentar ya. Kami cek data-data, nomor telepon dicatat itu, kami cari. Ternyata bu, ada 4 varian wanita disiapkan untuk melayani seks. 1 wanita hamil 6-8 bulan, disenangi wanita laki-laki tertentu. Jadi wanita hamil 6-8 bulan udah masuk ke database. Dipesan laki-laki, tarifnya tertinggi 1 juta. Yang kedua, wanita janda 30-40 tahun, standby, ada database yang siap dipanggil. Yang ketiga, wanita 17-26 tahun. Ternyata tahu nggak bu, data kami yang sudah kami kumpulkan berdasarkan HP apa semua kita lihat, kita cek, kita klarifikasi, inventarisasi. Peminat tante-tante nomor 2 tertinggi itu laki-laki anak 17-24 tahun. Anak-anak SMA pemesan terbanyak. Kemarin kan dibahas itu. Kalau kita enggak, sebelum dibahas itu sudah kita cek di internet ini. Yang lebih memalukan dan menghinakan itu justru sekarang udah siapkan pelacur yang sudah hamil 6-8 bulan. Jadi ada fantasi seks ternyata bagi laki tertentu menyenangi hubungan seks dengan wanita hamil. Padahal bersuami ini bu, disiapkan untuk jadi pelacur. Tubuhnya sempurna kelihatan di sana. Bukan sekadar nomor HP yang bisa dihubungi. Subhanallah. Pemesan kedua terbanyak wanita 30-40 tahun ya, tante-tante ini ternyata anak-anak SMA. 17-18 tahun. Tantenya senang dapat berondong, berondongnya senang dapat tante-tante. Ini Indonesia hari ini loh. Bagaimana kita diberkahi?
Ibu jangan santai menghadapi anak-anak di rumah ibu. Wallahi jangan santai. Anak wanita kita takut digarap orang, anak laki-laki kita takut menggarap orang. Yang ketiga yang lebih takut lagi, anak laki-laki ibu sekarang sudah banyak, maaf bukan anak laki ibu ya, nauzubillah. Anak laki-laki sekarang sudah banyak digiring menjadi LGBT, gay. Karena dulu saya dari psikolog ibu, jadi saya suka cari data ini. Ternyata makanya saya jangan marah, saya tanya tadi, istri antum dari mana? Perempuan atau laki-laki? Karena sekarang udah biasa berpacaran dengan sejenis. Saya banyak bu, ada beberapa kelompok komunitas saya membina gay di Indonesia. Tapi setelah saya doktrin, Ustaz kami pingin kembali normal Ustaz, apa mungkin? Mungkin, harus internal correct, bukan dari eksternal. Subhanallah, ada sering menghubungi gay dari Sumatera Selatan. Tolong Ustaz bagaimana mengembalikan saya gay murni Ustaz. Satu, potong mata rantai dengan laki-laki yang kamu cintai. Kedua, hapuskan nomor HP semua laki-laki yang ada di HP kamu. Yang ketiga, kamu berpuasa. Yang keempat, doa sungguh-sungguh. Subhanallah, dia nikah punya anak. Jadi kok kembali dari dalam. Enggak ilmiah itu yang gay itu, yang lesbi itu. Laki-laki dengan laki-laki nggak mungkin hamil bu, karena nggak ada rahim. Perempuan dengan perempuan gak mungkin hamil karena gak ada sperma, dan gak mungkin bisa akur. Makanya sering pembunuhan antar pasangan sejenis. Kenapa bu? Karena egonya sama-sama tinggi, laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Yang benar itu laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dari logika, perempuan dari rasa, menggabungkan dua kekuatan menjadi sempurna. Justru membuat nikmat karena perbedaan jenis. Betul? Kata kunci kenapa terjadi seperti itu di Indonesia? Kenapa LGBT berkembang? Karena negara tidak mau campur tangan. Regulasi kita tidak mengcover kepentingan mereka. Yang ketiga, diberikan manja oleh orang tertentu. Yang keempat, dianggap sudah biasa. Yang kelima, orang tua tidak melindungi. Yang ke-8, orang cuek dengan persoalan lingkungan. Masa bodoh. Ini yang harus kita benahi di Indonesia. Hancur ini bu kita begini terus. Tugas siapa bu? Dimulai dari rumah tangga. Ibdak binafsi, mulai dari diri sendiri. Sekarang jujur bu, kita ke pesta sekarang makan berdiri, itu bukan dari Islam. Minum tangan kiri itu bukan dari Islam. Kenapa? Sarana tidak memungkinkan duduk kecuali VIP. Makanya saya malas ke pesta itu. Makan berdiri. Saya mungkin dari 100 undangan paling 3 yang saya penuhi. Kecuali saya munjir semua orang VIP. Kalau enggak mau saya makan berdiri. Painnya syaitan ya'kumus shimal. Sesungguhnya makan minum berdiri tangan kiri itu setan. Betul bu, ibu sering jadi setan kan? Enggak, di hotel makan berdiri, minum tangan kiri. Ambil karedok sepiring makan 2 sendok. Ambil dimsum 7 makan 2. Ambil es krim sebagian dibuang. Ibu bertanggung jawab oleh padang mahsyar. Ambil berapa yang dimakan, makan berapa yang diambil. Itulah Islam. Islam tidak dikenal standing party. Makan berdiri di hotel, betul? Saya jujur bu, kadang 10 undangan belum tentu saya mau datang. Kenapa di hotel nggak mau saya berdiri? Asal masuk saya izin sama yang tuan rumah. Pak, boleh nggak saya masuk VIP? Oh silakan Pak Menteri. Kalau nggak ya sudah, amplop saya tahan. Ya nah, iya amplop saya lumayan kok. Kalau orangnya ibu ya 50.000. Udah amplop saya lumayan, makan enggak? Kan rugi saya bawa aja amplopnya lagi. Enak aja. Saya siapkan 2 amplop, yang satu kosong, satu berdiri. Terserah saya, uang saya kok Nabi mahal. Mendingan saya sedekah sama anak yatim dengan amplop itu, betul? Kedua, kesulitan kita nggak pes. Kenapa? Ada musik. Akan terjadi suatu masa kata Rasulullah, apa itu? Musik di mana-mana. Alat musik diperjualbelikan. Biduanita. Nanti malam akan dibahas Ustaz Zul. Salah satu ciri-ciri hari kiamat, biduanita di mana-mana, musik di mana-mana. Jauh, ya jauhlah dari Allah. Musik itu nggak dihafal-hafal, tapi Al-Quran dihafal aja lupa. Kenapa? Lingkungan tidak banyak penghafal Al-Quran, tapi penghafal musik banyak. Betul? Coba lihat. Mutasi rotasi pejabat musik, pernikahan musik, ujian naik kelas habis naik kelas musik, perpisahan di sekolah musik, perpisahan reuni musik. Bagaimana mau selamat di akhirat? Makan berdiri, minum tangan kiri sambil ngobrol gini. Ustadz pun ada sebanyak.
Makanya saya sering marah sampai istri saya, nggak usah hadir di sana, saya bilang. Saya terus terang, dan lunak saya pesta itu. Tetangga saya pesta gitu, nggak mau saya datang. Terserah saya mau dimusuhi tetangga. Kenapa? Musik, nyanyi, joget. Send me the pillow. Kan langsung nyambung kan. Saya coba coba saya baca Al-Quran. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Coba teruskan. Nggak hafal kan? Coba kita send me the pillow, langsung ibu tuh. Send me the pillow. Hafal kan? Subhanallah. Ya mudah-mudahan ibu kembali ke jalan yang benar. Ya baik. Subhanallah. Baik. Udah terus ayat itu 10 menit lagi ya Bu.